Malam harinya di restoran Avenia. Pelayan membawa Luna dan Bastian ke ruang VIP. Tampak dua pengawal berbaju hitam dan berbadan besar sedang berjaga di depan pintu. "Selamat datang Tuan Bastian." Dua pengawal itu membungkuk memberi hormat. Pelayan yang mengantar mereka pun segera pergi dari sana. Sebelum masuk ke dalam, Bastian melirik sekilas ke arah Luna. Dia sangat cantik walaupun pakaian yang dia pakai sangat sederhana tapi tetap terlihat elegan. Pengawal membuka pintu. Dekorasi ruangan VIP itu terlihat sangat berkelas dan di tengah-tengah meja tampak seorang pria paruh baya sedang duduk dengan tenang. Pria yang terlihat berwibawa itu tak lain adalah ayahnya Bastian. Bastian merangkul pinggang ramping Luna dan membawanya ke depan Justin. "Ayah, aku datang dengan menantumu." Luna pun tertegun. Luna berusaha bersikap tenang karena Justin terus mengamatinya. "Hai Paman," sapa Luna. Dia juga tidak peduli apakah Justin puas dan suka padanya atau tidak. Lagian semua ini untuk anak-anaknya saja. Seandainya Justin memberikan 10 triliun agar Luna meninggalkan Bastian dan kembali luar negeri bersama anak-anaknya, Luna akan langsung menyetujuinya. Justin melambaikan tangannya. "Duduklah, jangan terlalu tegang. Nanti kamu pingsan." Luna mengangguk dan duduk di samping Justin. Tak disangka, gadis kecil ini bisa melahirkan dua putri kecil untuk Bastian, kata Justin. Kening Luna spontan berkerut dan membatin. Jangan-jangan pria tua ini ingin membahas masalah hak asuh. Tapi kau kurang beruntung karena mendapat pria seperti putraku ini, kata Justin lagi. Bastian menatap ayahnya dengan ekspresi tidak terima. "Ayah ini keterlaluan. Aku ini suami yang baik tahu," ujarnya dengan nada sedikit merajuk. Justin hanya terkekeh santai. "Baik dari mana? Kau ini pemarah, terlalu posesif, dan tidak romantis. Aku yakin Luna lebih cocok dengan pria yang lebih sabar," katanya, sengaja memancing emosi putranya. Bastian mendengus kesal. "Luna, bilang pada ayah kalau aku ini suami yang baik dan sangat romantis." Dia menoleh ke arah Luna, berharap pembelaan. Luna melirik sekilas ke arah Bastian, lalu ke arah Justin, lalu kembali pada Bastian. Dia pun tersenyum samar. Bisa dibilang begitu, tapi ada benarnya juga kata Paman. Dia terlalu posesif," ujarnya setengah menggoda. Bastian langsung menghela napas panjang. "Lihat, kan? Bahkan istriku pun tidak membelaku, hiks. Gumamnya, memasang wajah cemberut seperti anak kecil yang baru saja direbut mainannya. Justin tertawa puas, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. "Sudahlah, kau tidak usah merajuk. Aku memanggil kalian ke sini bukan hanya untuk mengejekmu, tapi juga untuk memberikan sesuatu pada Luna," katanya. Luna menatap kotak itu dengan sedikit curiga sebelum membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah gelang emas putih dengan desain klasik nan elegan, bertatahkan berlian kecil di sepanjang sisinya. Seketika, mata Luna melebar. Tangannya secara refleks menyentuh kalung yang selalu dia kenakan. "Gelang ini," Luna berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Justin mengangguk pelan. "Itu peninggalan Brianna. Sahabatnya, Aurora yang mendesainnya untuknya." Luna mengangkat wajahnya dengan ekspresi tak percaya. "Ibu Bastian, Brianna adalah sahabat ibuku." Bastian yang tadinya masih merajuk, kini ikut terkejut. "Maksud ayah, ibu dan ibunya Luna saling mengenal?" Justin pun terkejut lalu tersenyum tipis. "Jadi kau putrinya Aurora?" tanya Justin dan melanjutkan. "Bukan hanya mengenal.
Mereka adalah sahabat dekat. Semua perhiasan ibumu adalah hasil desain Aurora. Luna merasakan dadanya berdebar. Dia mengamati gelang itu lebih saksama. Desainnya memang sangat mirip dengan kalung yang diberikan ibunya sebelum meninggal dunia. Aku tidak menyangka, dunia ini ternyata sangat kecil. Gumamnya. Luna masih terpaku menatap gelang itu, jemarinya sedikit gemetar saat menyentuh permukaannya. Kenangan tentang ibunya, Aurora, kembali bermunculan di benaknya. Bastian menatap Luna dengan cermat. "Luna, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada lebih lembut. Luna mengangkat wajahnya, matanya yang jernih kini menyiratkan emosi yang sulit diungkapkan. "Aku hanya tidak menyangka. Aku sudah lama kehilangan ibuku, dan sekarang aku tahu dia memiliki hubungan dengan ibumu, Bastian." Suaranya terdengar lirih. Justin menyesap anggurnya dengan santai sebelum kembali berbicara. Aurora bukan hanya sahabat Brianna, tapi juga desainer kepercayaannya. Perhiasan yang dipakainya di setiap acara besar, bahkan cincin pernikahan kami, semua adalah hasil desain ibumu. Bastian menyandarkan punggungnya ke kursi, berusaha mencerna informasi ini. "Kenapa aku tidak pernah tahu soal ini?" Justin mendesah. "Karena saat Brianna meninggal, tak lama kemudian Aurora juga meninggal. Sejak saat itu, aku tak pernah ke ibu kota lagi. Tapi, ada satu wasiat dari mendiang Brianna." Justin menarik nafas dalam-dalam. Dia ingin anaknya dan anak Aurora bisa menikah. Tak disangka, kalian ternyata telah terikat sejak lama. Bastian terkejut. "Wah, sepertinya kita ini memang jodoh ya," ucapnya menggoda Luna. Luna tidak merespon. Dia mengepalkan tangannya di atas meja. "Ibuku meninggal karena diracuni kakek. Aku dibuat lupa ingatan selama bertahun-tahun. Tapi kakek sudah mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya." Mata dibalas mata. Justin menatap Luna dengan sorot mata tajam. "Mungkin sekarang kau harus mulai mencari tahu. Apa kau yakin hanya kakekmu yang terlibat?" Luna menegakkan tubuhnya. "Apa maksud paman?" Justin tersenyum tipis. "Aku punya beberapa informasi yang mungkin bisa membantumu menemukan siapa yang terlibat selain kakekmu. Tapi tentu saja, aku tidak memberikannya secara gratis." Bastian mendecak kesal. "Ayah, ini bukan saatnya bernegosiasi." Luna menatap Justin dengan ekspresi waspada. "Apa yang paman inginkan?" Justin menyeringai. "Sederhana saja. Aku ingin kau dan Bastian menikah dan tetap bersama. Jangan sekalipun berpikir untuk meninggalkannya." Luna terkejut, sementara Bastian langsung menatap ayahnya dengan ekspresi bingung. "Ayah, kau serius?" Justin menatap keduanya dengan penuh arti. "Aku bukan pria sentimental, tapi aku tahu saat melihat seseorang yang berharga. Brianna percaya pada ibumu, dan aku percaya pada penilaiannya. Aku juga percaya bahwa kau adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan putraku yang keras kepala ini." Luna terdiam. Tawaran ini lebih seperti perintah terselubung. Bastian menoleh ke arah Luna dan tersenyum penuh percaya diri. "Kurasa ini berarti kau tidak punya pilihan lain selain tetap bersamaku, sayang." Luna hanya bisa menghela napas panjang. "Sepertinya memang begitu. Baiklah paman, aku menerima tawaranmu." Malam lelang yang dinanti akhirnya tiba. Acara ini digelar di sebuah ballroom mewah, dipenuhi tamu dari kalangan elit, kolektor perhiasan, dan pengusaha ternama. Perhiasan eksklusif dari berbagai desainer dipamerkan, tetapi sorotan utama malam itu adalah sebuah kalung istimewa dengan batu tanzanite. Sebuah mahakarya yang dikabarkan baru launching dan langsung pajang di acara lelang ini.
Tina yang menghadiri acara ini tidak mengalihkan pandangannya dari kalung tersebut. Batu tanzanite biru keunguan itu berkilau di bawah lampu kristal, memancarkan aura yang memikat sekaligus penuh teka-teki. Gadis itu sungguh berbakat. Tidak sia-sia aku memberinya kesempatan. Di sisi lain ruangan, Tiara berdiri dengan ekspresi serius. Dia tahu itu pasti hasil desain Luna, wanita yang ingin sekali dia hancurkan. Saat lelang dimulai, para tamu mulai menawar berbagai koleksi berharga. Namun, suasana berubah ketika MC acara akhirnya mengumumkan item utama malam itu. Dan sekarang, hadirin sekalian, kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu. Kalung tanzanite eksklusif, milik seorang desain muda misterius, yang diyakini memiliki sejarah panjang dalam dunia perhiasan kelas atas. Tawaran dibuka di angka $1 juta. Kerumunan mulai bergemuruh. Tawaran pertama muncul, lalu berlanjut dengan angka yang semakin naik. Di tengah persaingan ketat, seorang pria di bagian belakang ruangan mengangkat tangannya. $5 juta. Suara itu tajam, mengundang keheningan sesaat. Semua mata tertuju pada pria itu dan Bastian sontak membelalakkan matanya. Bastian menyipitkan mata, mencoba menganalisis maksud di balik tawaran besar itu. Jika pria itu berani memasang harga setinggi ini, maka batu tanzanite itu pasti lebih dari sekadar perhiasan. Ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Tina, yang diam-diam mengikuti acara. Dari kejauhan, mencengkeram gelasnya erat. Dia merasa ada pola aneh yang mulai terbentuk. Dan yang lebih penting, siapa sebenarnya pria yang menawar perhiasan itu? Saat tawaran terus naik, ketegangan di ruangan semakin terasa. Tapi di tengah semua itu, Luna yang berdiri di balkon atas ballroom hanya tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai, bisiknya pada dirinya sendiri. Tawaran untuk kalung tanzanite itu terus melonjak. Para tamu mulai saling berbisik, menduga-duga siapa pria misterius yang berani menawar harga setinggi itu. Bastian masih menatap pria itu dengan penuh kewaspadaan. Dia bukan orang sembarangan. Cara dia membawa diri, tatapan matanya yang penuh perhitungan semuanya mengindikasikan bahwa dia bukan sekadar kolektor biasa. Bastian merasa agak familiar dengan wajahnya. Di balkon atas, Luna mengamati setiap pergerakan di bawahnya dengan tatapan tajam. Ini adalah bagian dari rencananya. Desain kalung tanzanite itu bukan sekadar mahakarya biasa, ada kode tersembunyi di dalamnya, sebuah pola yang hanya bisa dikenali oleh orang-orang tertentu. $8 juta. Pria misterius itu kembali menaikkan tawarannya. Bisikan di antara tamu semakin ramai. Ini bukan lagi soal harga, tapi soal arti di balik perhiasan itu. Tina, yang juga berada di sana, merasakan ketegangan yang sama. Dia tidak tahu detailnya, tapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Luna mengangkat segelas anggur dan tersenyum kecil. Jika pria itu benar-benar orang yang berhubungan dengan kakeknya, dia pasti akan bertindak lebih jauh. Dan benar saja, saat angka terus naik, pria itu memberikan isyarat halus pada seseorang di sudut ruangan. Yang lebih mengejutkan Luna, orang di sudut ruangan itu adalah Tiara. Jadi mereka sekomplotan? Tanyanya pada diri sendiri sambil tersenyum sinis. Aku pikir setelah mereka diusir, mereka akan sadar. Ternyata aku salah. Baiklah, mari kita bertarung, Tiara. Bastian yang melihat gerakan itu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tawaran terakhir ada di angka $10 juta. Adakah yang ingin menaikkan lagi? MC mengumumkan. Hening. Semua mata tertuju pada pria misterius itu.
Namun sebelum MC mengetukkan palunya, tiba-tiba terdengar suara keras. 15 juta dolar. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Ayah, gumam Bastian. Luna sedikit terkejut, tapi dia segera memahami maksud pria tua itu. Jika mereka ingin membuat lawan lengah, mereka harus bermain lebih dalam. Pria misterius itu menatap Justin dengan ekspresi sulit ditebak. Ada ketegangan di antara mereka sebelum akhirnya dia tersenyum tipis. 20 juta dolar, kata pria itu dengan nada santai. Beberapa orang menahan napas. Angka ini sudah sangat gila untuk sebuah kalung, bahkan yang seberharga Tanzanite. Justin tertawa kecil dan melirik ke arah Luna. Sepertinya rencanamu berhasil. Luna mengangguk pelan. Kini dia yakin, pria itu memang berhubungan dengan masa lalu ibunya. Saat lelang hampir berakhir, tiba-tiba terdengar suara alarm dari sistem keamanan gedung. Lampu redup. Suasana jadi kacau. Beberapa tamu panik, sementara pengawal keamanan langsung bergerak ke posisi mereka. Luna tetap tenang. Dia tahu ini akan terjadi. Bastian langsung menarik Luna ke sisinya, melindunginya dengan tubuhnya. Kau sudah menduganya, bukan? Luna hanya tersenyum. Permainan baru saja dimulai. Di tengah kekacauan, pria misterius itu dan juga Tiara sudah menghilang. Tapi Luna tahu, mereka akan bertemu lagi. Kali ini, dia akan menemukan siapa dalang sebenarnya di balik kematian ibunya. Perusahaan agensi Majestic. Sofia baru saja selesai melakukan foto sampul majalah pakaian anak-anak. Dia dan Alexa berencana ingin makan siang di restoran Carabella karena Bastian dan Luna sudah menunggu. Saat di perjalanan, tiba-tiba mobil mereka dihadang. "Pak supir, kenapa berhenti?" tanya Sofia. "Maaf nona kecil, ada mobil yang menghalangi mobil kita," sahut Dennis, sopir kepercayaan Bastian. Alexa merasakan sesuatu yang aneh. "Tabrak saja pak." "Tidak bisa nona, mobil di depan sana ada dua." Sofia bisa melihat seorang wanita yang tak lain adalah Tiara turun dari dalam mobil dan memaksa membuka pintu mobil. "Ayo keluar anak kecil. Kalau tidak, mobil ini akan kulet empatkan. Kalian semua akan empati." Sofia yang tidak ingin menyeret Alexa dan Dennis ke dalam masalah ini akhirnya membuka mobil. Namun, sebelum itu, Sofia telah mengirim pesan pada Bastian dan mengaktifkan GPS di jam tangannya. Di sebuah gudang tersembunyi di pinggiran kota, Sofia duduk di kursi kecil dengan tangan terikat. Matanya yang besar tidak sedikit pun menyimpan ketakutan. Dia terus menatap sekeliling ruangan yang gelap dan lembab. "Paman, kenapa bau sekali? Apa kalian tidak pernah membersihkan tempat ini?" Ivana berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi tak terbaca. "Kenapa kau cerewet sekali?" Sementara Tiara berjalan mondar-mandir dengan gelisah. "Aku ingin Luna empati agar Bastian menjadi milikku." Rico duduk di kursi di depan Sofia, menatap gadis kecil itu dengan tatapan penuh perhitungan. "Paman, kau ini Tulia. Kenapa diam saja?" kata Sofia lagi. "Berhentilah berbicara anak sialan," geram Tiara. "Kau sangat mirip dengan ayahmu gadis kecil," ucap Rico, suaranya tenang namun penuh ancaman. Sofia menatap Rico dengan tatapan tenang. "Paman, wajar saja kalau aku mirip ayah. Yang tidak wajar itu, wajah tante menor itu. Dia saudara ibu tapi wajahnya sangat mirip denganmu. Kan aneh?" kata Sofia sambil menunjuk Tiara. Tiara menunjuk wajah Sofia. "Diam kau anak sialan. Jangan memanggilku dengan tante menor. Aku bukan tantemu. Aku ingin pulang,
Suara Sofia terdengar tegas dan tatapan matanya menunjukkan keberanian. Tiara melirik Riko, lalu mendekati Sofia dengan senyum dingin. Tenang saja, kami hanya ingin membuat ibumu datang ke sini. Dia pasti akan menukar dirinya denganmu. Setelah itu kau boleh pulang. Ivana, yang sedari tadi diam, akhirnya berbicara. Luna pasti akan datang, dan saat itu tiba, kita akan memberikan kejutan yang tak akan pernah dia lupakan. Sofia mengerutkan dahi. Untuk apa ibu kemari? Tiara tersenyum sinis. Kau juga akan tahu anak kecil. Di restoran, Luna menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Begitu dia mengangkatnya, suara Tiara terdengar di ujung sana. Kalau kau ingin putrimu kembali dengan selamat, datang sendiri. Tidak ada Bastian, tidak ada pengawal. Aku yakin kau tahu konsekuensinya jika kau tidak menurut. Luna mengepalkan tangannya. Matanya berkilat penuh amarah. Aku akan datang, jawabnya, suaranya penuh ketegasan.